Salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Holly Angelia Pusung, peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 31 dengan nomor daftar hadir 27. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari agenda 2 tentang core values ASN berakhlak. Jika pada video saya sebelumnya saya telah membahas substansi dari berorientasi pelayanan, dalam video kali ini saya akan membahas substansi dari nilai akuntabel dan kompeten. Pertama-tama mari kita melihat nilai akuntabel. Pengertian akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Sementara dalam konteks ASN, akuntabel diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Selanjutnya, mengapa akuntabilitas itu penting? Akuntabilitas itu penting karena memiliki 3 peran. Yang pertama ialah peran demokrasi, yang kedua peran konstitusional, dan yang ketiga peran belajar. Berikut kita melihat tingkatan akuntabilitas. Yang paling mendasar yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Kemudian dilanjutkan dengan akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi, yaitu mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang terakhir ialah akuntabilitas stakeholder, adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Untuk dapat mewujudkan ASN yang berakuntabel, berikut ada panduan perilaku atau kode etik akuntabel. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Akuntabilitas tidak akan terwujud jika tidak ada mekanisme atau alat akuntabilitas. Berikut adalah alat akuntabilitas yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Bagaimana membangun lingkungan kerja yang akuntabel? Berikut ada beberapa aspeknya. Ada kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Baiklah, selanjutnya ada langkah-langkah framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Lalu, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Berikan laporan secara lengkap dan berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Nah, ini dia hal yang dapat menghambat kita dalam melaksanakan tugas secara akuntabel, yaitu konflik kepentingan yang mencakup 2 segi permasalahan, yaitu dari segi keuangan dan non-keuangan. Hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah konflik kepentingan ini yaitu dengan membangun pola pikir anti korupsi. Pembahasan terakhir dari substansi akuntabel yaitu akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan yang bisa dilihat dari transparansi dan akses informasi. Berikut adalah prinsip keterbukaan informasi publik yang mana intinya semua informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa perlu disertai alasan, kecuali informasi tersebut dapat merugikan publik.
Baiklah, kita akan melanjutkan substansi berikutnya, yaitu kompeten. Berdasarkan dinamika lingkungan strategis diantaranya VUCA, disrupsi teknologi, fenomena demografik, dan keterbatasan sumber daya, maka sangat diperlukan pemutahiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur, serta diperlukan pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan mudah diakses secara lebih luas oleh seluruh elemen. Untuk menjadi ASN yang memiliki kompeten, kita dapat mengikuti panduan perilaku atau kode etik kompeten seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. Dan 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. ASN yang kompeten tentunya harus memiliki kompetensi. Kompetensi yaitu perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Nah, berikut adalah standar kompetensi bagi ASN. Yang pertama, kompetensi teknis, yaitu berkaitan dengan teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial, yaitu untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Dan selanjutnya, kompetensi sosial kultural, yaitu terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Perlu kita ketahui bahwa dalam pengelolaan ASN menggunakan prinsip sistem merit, yang mana harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Tidak ada perlakuan diskriminatif di dalamnya. Selanjutnya ialah metode pengembangan kompetensi ASN, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan baik klasikal maupun non-klasikal. Selain mengikuti proses pengembangan kompetensi ASN tersebut, kita juga dapat melakukan proses belajar mandiri dalam rangka meningkatkan kompetensi diri kita, yaitu melalui learn, unlearn, dan relearn.